Perkenalkan, nama saya Fikar Rencarawung, saya kuliah di Universitas Bank Indonesia dan saya mengambil program studi yaitu Teknik Elektro. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang 4 materi, yaitu apa itu teknologi informasi, sejarah perkembangan komputer, hardware, software, dan brainware. Keempat, teknik penemuan informasi. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Komputer hanya merupakan salah satu produk dalam domain teknologi informasi. Modem, router, oracle, sub, printer, multimedia, cabling, sistem, VSAT, dan lain sebagainya merupakan contoh dari produk-produk teknologi tersebut. Teknologi informasi yaitu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengelola data, memproses data, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Yang kedua, sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Charles bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Herrit merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus yang dilakukan pada tahun 1880. Pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Suatu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, dan layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ethernet, serta chip Dynamic access. Yang ketiga, hardware, software, dan brainware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata, dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolahan data dan menampilkan input proses. Beberapa contohnya hardware dalam komputer yaitu CPU, monitor, keyboard, mouse, hard disk, dan printer. Software sistem terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, BOS, Linux, dan lain sebagainya. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna komputer, tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Keempat, teknik penemuan informasi. Mungkin kita telah mengenal beberapa search engine, tapi ada beberapa search engine seperti Google, Yahoo,
Windows, Live, atau Bing. Keempat search engine itu yang paling banyak digunakan untuk pencairan oleh user internet di dunia. Sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan agar kita tidak terjebak dengan hasil pencarian yang kurang fokus? Ada beberapa teknik untuk menggunakan karakter seperti tanda tanda, tanda tambah, kurang, dan tanda petik. Bagi pemula, penambahan karakter ini memang belum banyak diketahui dan bahkan banyak yang belum tahu mengenai karakter tersebut. Karakter matematika, tanda tambah dibaca oleh search engine sebagai dan, tanda kurang dibaca oleh search engine sebagai kecuali. Tanda petik ingin mencari artikel di internet yang di dalamnya terdapat kata yang kita gunakan, misalnya ingin mencari sejarah Indonesia dan kata tersebut tidak dipisahkan oleh kata-kata lain. Kata pada search engine sejarah Indonesia, maka search engine yang bersangkutan akan mencari kata sejarah Indonesia yang kata tidak dipisahkan oleh kata-kata lain. Sekian video penjelasan dari saya. Tugas UTS atau ujian tengah semester tentang literasi teknologi. Jika masih banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.